Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas akuntansi keuangan lanjutan 1, kelas C. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi dan juga contoh soal yang telah kami buat tentang materi intercompany profit transaction pada plan aset. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Farah Aprilia dengan NPM akhir 245. Lalu yang kedua ada Anggita Rahma dengan NPM akhir 249. Yang ketiga ada Diva Aprilia dengan NPM akhir 252. Yang keempat ada Amalia Mustafa dengan NPM akhir 259. Dan yang terakhir ada Gadis Cunita dengan NPM akhir 272. Baik, masuk pada contoh soal yang pertama. Di sini tuh ada soal mengenai penjualan downstream atas aset non depresiasi. Di mana di sini tuh terdapat perusahaan dengan nama Black Label yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki 80% oleh YG Entertainment, itu diakuisisi seharga $850.000 pada 1 Januari 2020. Nah, biaya investasinya itu sama dengan nilai buku dan nilai wajar dari kepemilikan yang diakuisisi. Diketahui pula pendapatan bersih dari Black Label di sini untuk tahun 2020 adalah sebesar $350.000. Pendapatan WG Entertainment yang tidak termasuk pendapatan dari Black Label sebesar $500.000. Pendapatan ini itu mencakup keuntungan yang belum terrealisasi sebesar $45.000 atas tanah yang dibeli seharga $120.000 dan kemudian dijual ke Black Label seharga $165.000 pada tahun 2022. Nah, pertanyaannya di sini tuh yang pertama adalah berapa laba yang belum terrealisasi pada transaksi penjualan tanah tersebut pada tahun 2020. Lalu 2, buatlah jurnal eliminasi konsolidasi pada tahun 2020 untuk menghapus laba belum terrealisasi dari transaksi penjualan tanah tersebut. Dan yang ketiga, jika tanah tersebut dijual ke pihak luar seharga $180.000 pada tahun 2023, buatlah jurnal untuk merealisasikan laba yang sebelumnya ditangguhkan. Oke, masuk pada jawaban soal yang pertama. Jadi yang pertama itu kita disuruh mencari tahu laba yang belum terrealisasi pada transaksi penjualan tanah pada tahun 2020. Nah, pada soal itu kan diketahui harga jualnya itu sebesar $165.000, kemudian nilai bukunya sebesar $120.000. Nah, karena harga jualnya itu lebih tinggi daripada nilai buku, jadi kita sebagai penjual ini memperoleh keuntungan sebesar selisih dari harga jual dan juga nilai buku tadi, yaitu sebesar $45.000. Jadi diketahui untuk laba yang belum terrealisasi pada tahun 2020 adalah sebesar $45.000. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, kita disuruh untuk membuat jurnal eliminasi konsolidasi pada tahun 2020 untuk menghapus laba belum terrealisasi dari transaksi penjualan tanah tersebut. Nah, yang pertama kita buat jurnal untuk mencatat 80% dari laba bersih Black Label pada tahun 2020. Jurnalnya itu investment in Black Label pada income from Black Label yakni sebesar $280.000 yang didapat dari 80% kali $350.000. Lalu untuk menghapus keuntungan belum terrealisasi atas tanah yang dijual, itu jurnalnya income from Black Label pada investment in Black Label sebesar $45.000 tadi untuk laba yang tadi kita cari. Kenapa ini di jurnal eliminasi? Karena laba belum terrealisasi dari penjualan tanah oleh induk ke anak itu belum kejual pada tahun 2020. Jadi ini harus dihapus. Lalu yang ketiga, untuk entry jurnal konsolidasinya adalah gain on sale pada land sebesar $45.000. Selanjutnya soal yang ketiga, yakni jika tanah tersebut dijual ke pihak luar seharga $180.000 pada tahun 2023, buatlah jurnal untuk merealisasikan laba yang sebelumnya ditangguhkan.
Nah, jadi jika tanah tersebut dijual ke pihak luar seharga $180.000 pada tahun 2023, Black Label itu mencatat keuntungan sebesar 15.000 yang didapat dari 180.000 itu dikurangi 165.000. Tetapi untuk keuntungan untuk entitas konsolidasinya adalah $60.000 yang didapat dari $180.000 dikurangi $120.000. Untuk jurnal pada buku YG Entertainment, untuk mengakui keuntungan yang sebelumnya ditangguhkan atas penjualan tanah ke Black Label, itu jurnalnya Investment in Black Label pada income from Black Label sebesar $45.000. Sedangkan untuk jurnal konsolidasinya, untuk menyesuaikan keuntungan atas tanah ke keuntungan sebesar $50.000 untuk entitas konsolidasi, itu jurnalnya Investment in Black Label pada gain on sale of land sebesar $20.000 karena kita untung $20.000. Soal selanjutnya yaitu penjualan downstream atas aset depresiasi. Nah, soalnya yaitu PAP memiliki 90% saham biasa Sun. Pada tanggal 1 Januari 2020, PAP itu menjual sebuah mesin kepada Sun dengan harga $42.000. Mesin tersebut awalnya dibeli oleh PAP pada tanggal 1 Januari 2018 dengan harga perolehan sebesar $40.000 dan memiliki masa manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa dengan metode penyusutan garis lurus. Per 1 Januari 2020, mesin tersebut telah digunakan selama 2 tahun, sehingga sisa umur manfaatnya adalah 3 tahun. Nah, soal yang ditanyakan yaitu yang pertama, buatlah tabel penyusutan untuk menghitung depresiasi mesin dengan menggunakan metode garis lurus. Yang kedua yaitu buatlah jurnal entry untuk mencatat penjualan dan pembelian pada pembukuan PAP dan Sun. Yang ketiga yaitu buatlah jurnal eliminasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Jawaban yang pertama yaitu terkait soal buatlah tabel penyusutan untuk menghitung depresiasi mesin menggunakan metode garis lurus. Nah, telah disebutkan juga pada soal bahwa mesin itu memiliki masa manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa. Sehingga kita itu membuat tabel penyusutan selama 5 tahun dimulai dari 2018 sampai 2022. Karena kan kenapa dimulai dari 2018? Karena mesin itu dibeli oleh Papa mulai 2018 dan memiliki masa manfaat 5 tahun, jadi 2018, 19, 20, 21, 22. Nah, harga perolehannya yaitu $40.000. Biaya penyusutannya itu $8.000. Ini tuh didapatkan dari $40.000 dibagi 5 tahun, sehingga biaya penyusutan tiap tahun yaitu $8.000. Nah, akumulasi penyusutan tahun 2018 yaitu $8.000, sehingga nilai buku pada tahun 2018 adalah $32.000. Tahun 2019 harga perolehannya itu sama $40.000, biaya penyusutan juga sama $8.000 karena ini tiap tahun itu sama biaya penyusutannya yaitu $8.000. Nah, akumulasi penyusutan 2019 yaitu $16.000, nilai bukunya $24.000. Tahun 2020 akumulasi penyusutan itu $8.000 yaitu $16.000 ditambah $8.000 sehingga menghasilkan $24.000. Jadi nilai bukunya yaitu $16.000. Yang tahun 2021 akumulasi penyusutannya yaitu menjadi $32.000, nilai bukunya sehingga menjadi $8.000. Nah, tahun 2022 akumulasi penyusutannya itu sudah $40.000 sehingga nilai bukunya itu 0. Nah, soal yang kedua yaitu buatlah jurnal untuk mencatat penjualan dan pembelian pada pembukuan PAP dan Sun. Nah, jadi ada 2 jurnal untuk PAP dan untuk Sun. Nah, yang PAP yaitu jurnalnya akumulasi depresiasi yaitu $16.000 itu di debit dan cash $42.000 juga di debit. Lalu mesin $40.000 di kredit dan gain on sale of mesin yaitu $18.000 itu juga dikredit. Nah, jurnal yang kedua yaitu untuk bukunya Sun, yaitu mesin pada kas, mesinnya di debit sebesar $42.000 dan kas dikredit sebesar $42.000.
Soal yang ketiga yaitu buatlah jurnal eliminasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember tahun 2020. Nah, di sini ada dua jurnal, yaitu yang pertama mencatat unrealized profit, yaitu jurnalnya gain on sale of mesin di debit sebesar $18.000 pada mesin di kredit sebesar $18.000. Nah, ini tuh didapatkan dari selisih harga jual dengan book value. Lalu jurnal yang kedua yaitu realized profit through depreciation, itu 18.000 dibagi 3 tahun sehingga menghasilkan 6.000. Jadi jurnalnya yaitu akumulasi depresiasi di debit sebesar $6.000 pada depresiasi expense di kredit sebesar $6.000. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal penjualan upstream atas aset non-depresiasi, di mana di sini ada soal PAM memiliki 70% saham beredar SEM dan memiliki kontrol atas SEM pada 1 Januari 2020. Pada saat melakukan akuisisi, timbul excess yang dialokasikan ke paten yang diamortisasikan per tahun sebesar $5.000 selama 10 tahun. Pada 1 April 2021, SEM menjual sebidang tanah ke PAM dengan harga $200.000. Tanah tersebut diperoleh Sam dengan harga $150.000. Tanah tersebut tidak akan dijual dan akan digunakan untuk membangun pabrik. Nah, selama 2021, saya melaporkan net income sebesar 100.000 dan membagikan dividen pada 1 November sebesar 40.000. Nah, selama 2022, saya melaporkan net income sebesar 200.000 dan membagikan dividen 1 November sebesar $100.000. Baik, selanjutnya akan penjelasan soalnya. Baik, selanjutnya ini adalah jawabannya. Yang pertama kita harus mencari apakah dia rugi atau laba. Nah, dengan cara harga jual dikurangi oleh cost-nya, di mana harga jualnya 200.000 dikurangi sama 150.000, maka hasilnya plus 50.000, di mana hal tersebut adalah laba, maka dia gain. Nah, selanjutnya itu kita ada pencatatan jurnal. Yang pertama itu di buku SEM. Jika di buku SEM itu cash pada gain dan land. Nah, cash-nya itu sebesar 200.000, gain-nya itu 50.000, land-nya itu 150.000. Kalau gain itu di kredit, tapi kalau loss itu nanti ada di debit. Nah, kalau di buku spam, itu pencatatannya land pada cash, di mana land-nya itu 200.000, cash-nya itu 200.000. Oke, saya akan membahas tentang jurnal eliminasi di tahun 2021, di tahun penjualan, di mana yang pertama itu ada jurnal gain on sale pada land, di mana karena ada gain, maka dia gain-nya itu kan 50.000 di perhitungan di awal, yaitu harga jual dikurangi cost, maka land-nya juga 50.000. Terus selanjutnya itu ada amortization expense pada paten, itu sebesar 5.000. Kenapa? Karena itu ada dibahas di soal. Terus habis itu NC expense pada dividen dan NC ending. Nah, NC expense ini itu kan karena 30%, 30% dikalikan dengan 100.000 dikurangi 5.000 dikurangi 50.000, maka hasilnya 13.500. Nah, habis itu dividen itu kan sudah dijelaskan tadi di awal itu 12.000, maka NC endingnya sebesar 1.500. Nah, terus dividen income itu sebesar 28.000 dan pada dividen sebesar 28.000 juga. Terus habis itu ada income from SEM pada dividen SEM dan investment in SEM, di mana income from SEM itu sebesar 31.500, dividen SEM sebesar 28.000 dan investment in SEM 3.500, di mana itu dari income hasil selisih dari income dan dividen. Terus selanjutnya itu ada jurnal metode ekuitas di PAM, di mana bagian NCI-nya itu investment in SEM pada income from SEM sebesar $70.000 di
di debit dan di kredit juga $70.000. Terus pada bagian dividennya itu cash pada investment in saham, yaitu cashnya itu sebesar 28.000 di debit dan 28.000 di kredit untuk investment in saham. Terus untuk bagian paten sendiri itu income from saham sebesar 3.500 dan pada investment in saham sebesar 3.500 di kredit. Selanjutnya itu ada bagian gain on sale, di mana income from saham-nya itu sebesar 3.500 pada investment in saham sebesar 3.500 di kredit. Maka saldo income from saham itu sebesar 31.500. Nah, selanjutnya ini pencatatan penjualan jurnal eliminasi pada tahun 2022, itu cost-nya. Nah, kita harus ngitung gain-nya itu kan tadi 50.000, maka akan dibagi karena dia ada kepemilikan sebesar 70% oleh PAM dan 30% oleh Sun, maka 70%-nya itu ada di $35 dan 30%-nya itu $15.000. Nah, lainnya itu tetap 50.000. Nah, yang pertama, jurnal pertama yang dicatat itu ada retained earnings beginning, NCI beginning pada land, di mana retained earnings-nya itu 35.000 di debit, NCI beginning itu 15.000 di debit, maka land itu sebesar 50.000 di kredit. Sesuai sama yang ada di jurnal perhitungan di atas. Nah, habis itu jurnal kedua itu amortization expense pada paten, di mana amortization expense ini sebesar 5.000 di debit dan paten ini sebesar 5.000 di kredit. Nah, nilai 5.000 ini dari soal. Terus selanjutnya itu jurnal yang ketiga itu ada NC expense sebesar 58.500 pada debit dan dividen saham sebesar 30.000 itu pada di kredit, terus NCI ending itu sebesar 28.500 di kredit. Perhitungannya sama kayak yang pencatatan di jurnal tahun 2021. Terus selanjutnya itu jurnal yang keempat itu untuk menghitung cost itu ada dividen income pada dividen saham, di mana dividen income sebesar 70.000 di debit dan dividen saham itu sebesar 70.000 di kredit. Terus habis itu ada perhitungan buat jurnal ekuitas juga, itu ada income from saham di debit sebesar 136.500 dan dividen saham itu sebesar 70.000 di kredit, investment in saham itu sebesar 66.500 di kredit. Nah, untuk pencatatan buku PAM sendiri itu dengan metode ekuitas, kita bisa pencatatannya seperti tadi di awal. Itu ada yang pertama itu bagian net income, di mana investment in saham-nya itu 140.000. Terus habis itu pada income from saham sebesar 140.000 juga. Terus jurnal kedua itu untuk bagian dividennya, di mana cost pada investment in saham, yaitu sebesar 70.000 di debit, 70.000 di kredit. Nah, terus habis itu jurnal yang ketiga itu ada bagian paten, di mana income from saham di debit sebesar 35.000 dan investment in saham di kredit sebesar 35.000 juga. Maka hasil total income income from saham-nya itu sebesar 136.500. Oke, baik selanjutnya. Contoh soal penjualan upstream atas aset depresiasi. Pada tanggal 1 Januari 2020, Sun membeli peralatan berupa mesin produksi dengan harga 100 juta, biaya angkut sebesar 2 juta dan biaya pengemasan 3 juta. Umur manfaat dari mesin tersebut adalah 5 tahun.
Setelah mesin digunakan oleh Sun selama 2 tahun, Peron membelinya pada tanggal 1 Januari 2022 dengan harga 60 juta. Peralatan disusutkan selama 5 tahun menggunakan metode garis lurus dan tidak ada residu. Hitunglah laba antar rugi perusahaan dari transaksi tersebut dan buatlah jurnal untuk laba atau rugi transaksi ini untuk perusahaan Sun. Buatlah juga jurnal akumulasi penyusutan pada tahun berjalan untuk perusahaan Sun dan perusahaan parent. Harga perolehan didapatkan dari harga mesin sebesar 100 juta, biaya angkut 2 juta, biaya pengemasan 3 juta, jadi harga perolehannya 105 juta dengan masa manfaat 5 tahun. Untuk tahun 2020, biaya penyusutannya 21 juta, akumulasi penyusutan 21 juta, dan nilai bukunya 84 juta. Tahun 2021, biaya penyusutan 21 juta, akumulasi penyusutan 42 juta, dan nilai buku 63 juta. Tahun 2022, biaya penyusutan 21 juta, akumulasi penyusutan 63 juta, dan nilai buku 42 juta. Tahun 2023, biaya penyusutan 21 juta, akumulasi penyusutan 84 juta, dan nilai buku 21 juta. Tahun 2024, biaya penyusutan 21 juta, akumulasi penyusutan 150 juta, dan nilai bukunya sudah 0. Untuk menghitung laba atau rugi perusahaan Sun, harga jual ke induk tadi 60 juta, sedangkan nilai buku pada 1 Januari 2022 adalah 63 juta karena masih ikut nilai buku pada tahun 2021. Jadi kerugian perusahaan Sun sebesar 3 juta. Jurnal penjualan aset Sun ke parent. Cash sebesar 60 juta, akumulasi penyusutan 42 juta, loss on sale plan aset 3 juta pada debit, dan di kreditnya mesin senilai 105 juta. Jurnal akumulasi penyusutan Sun, beban penyusutan mesin 21 juta pada debit, dan akumulasi penyusutan mesin 21 juta pada kredit. Jurnal akumulasi penyusutan parent, beban penyusutan mesin sebesar 20 juta pada debit, dan akumulasi penyusutan mesin sebesar 20 juta pada kredit. 20 juta didapatkan dari harga beli senilai 60 juta dan sisa nilai ekonomis yaitu 3 tahun, jadi 60 juta dibagi 3 tahun menghasilkan 20 juta. Baik, sekian pemaparan materi dan contoh soal dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.